Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar kita, terlebih dahulu silakan kalian mempersiapkan alat tulis kalian berupa buku dan pena atau pensil. Baik, Bu. Kalau sudah menyiapkan alat tulis, silakan kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa kita sebelum belajar. Ya, Arif, silakan berdoa, memimpin doa. Baik, doa selesai ya. Baiklah, sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran, tolong kameranya diaktifkan ya. Ibu mau screen untuk absensi kehadiran pada hari ini. Iya, 1, 2, 3. Baik, terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Sambil kita menunggu teman-teman yang lain, kita sambil mengingat materi minggu kemarin. Ada yang ingat minggu kemarin materinya tentang apa? Iya, benar. Jadi, hari ini kita akan mempelajari tentang materi interaksi desa dan kota. Ada yang pernah dengar apa itu desa, apa itu kota? Bentar ya anak-anak, Ibu lagi share materi. Ada nggak anak-anak layar tampilan PPT-nya di layar kalian? Ada, Bu. Oke. Hari ini kita akan membahas tentang materi tentang interaksi desa kota. Yang pertama itu pengertian dan struktur keruangan desa kota. Yang kedua itu pola faktor desa dan kota. Yang ketiga itu dampak perkembangan interaksi desa kota. Next ya. Pengertian dan struktur keruangan desa kota. Kata apa yang terlintas di pikiran kalian tentang desa? Ayo, siapa yang mau jawab? Ya, silakan. Jadi, pengertian desa itu menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 adalah desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk. Sebagian kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat dan hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan. Terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan NKRI. Ada batasin sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada kita next ya. Nah, ini pengertian desa menurut Bintarto. Desa adalah suatu wilayah perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiologis, sosial, ekonomi, politik, dan kultural. Ada ciri-ciri desa. 1, mempunyai pergaulan hidup yang saling mengenal. 2, adanya ikatan perasaan yang sama tentang cara berusaha bersifat agraris. Next ya. Ini desa berdasarkan tingkat pembangunan dan kemampuan pengembangannya. Yang pertama itu ada desa swadaya, yang kedua itu ada desa swakarya, dan yang ketiga itu ada desa swasembada atau desa maju. Jadi, desa swadaya itu adalah suatu wilayah pedesaan yang hampir seluruh masyarakatnya mampu memenuhi kebutuhannya dengan mengadakannya sendiri. Sedangkan desa swakarya adalah desa yang sudah maju, mampu memproduksikan kebutuhan sendiri. Kelebihan produksinya bisa dapat dijual ke desa sebelah atau daerah lainnya. Sedangkan desa swasembada atau desa sudah maju itu desa yang sudah mampu mengembangkan semua potensi yang ada dengan optimal secara mampu berinteraksi dengan masyarakat desa lainnya. Next, sampai di sini ada yang mau ditanyakan?
Belum ada, Bu. Oke, baik. Kalau belum ada, kita masuk ke unsur-unsur desa ya. Unsur desa itu ada 3 ya anak-anak. Yang pertama itu ada unsur wilayah, yang kedua itu ada unsur penduduk, yang ketiga dan ada unsur perilaku. Baik, Dwi, silakan dibaca Dwi 3 unsur desa. 3 unsur desa. Yang pertama ada wilayah, sangat berpengaruh bagi kelangsungan hidup manusia yang berada di pedesaan, terutama kondisi fisik. Terdiri dari daratan rendah dan tinggi. Yang kedua ada penduduk, yaitu kumpulan manusia suatu desa dengan segalanya. Yang ketiga perilaku, yaitu ikatan sosial antar desa, yaitu gotong royong. Baik, makasih ya Dwi. Sehat kan? Next ya. Yang selanjutnya itu ada potensi desa. Potensi desa itu terbagi menjadi 2 ya anak-anak. Yang pertama itu ada potensi fisik dan potensi sosial. Potensi fisik itu terdiri dari tanah dan air, sedangkan potensi sosial itu terdiri dari 2 gotong royong dan lingkungan sekitar desa. Next ya. Ini ada 3 pola keuangan desa. Yang pertama itu pola memusat. Pola memusat terdapat di wilayah pegunungan atau dataran rendah yang anak-anak bisa kalian lihat di PPT yang Ibu share. Next. Yang kedua itu ada pola mengelilingi fasilitas. Umumnya ditemukan di dataran rendah di mana fasilitas umum yang ada dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, misalnya mengelilingi jalan raya, waduk atau mata air ya. Next. Yang ketiga itu pola linier atau pola memanjang. Pola permukiman memanjang biasanya ditemui di jalan raya, di pinggir jalan raya ya maksud Ibu. Yang keempat itu pola garis pantai. Pola garis pantai ini merupakan permukiman yang berada di pesisir laut karena umumnya penduduk bekerja sebagai nelayan. Udah bisa dibayangi ya. Yang selanjutnya itu pengertian kota. Ada yang udah tahu itu apa itu kota? Udah ngantuk ya? Baiklah. Kalau Ibu bacain ya, pengertian kota. Kota adalah suatu sistem jaringan kehidupan manusia yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Jadi kota dengan desa ini berbeda ya anak-anak. Kalau kota itu kepadatan penduduknya tinggi, sedangkan desa itu kepadatan penduduknya kemungkinan sangat rendah. Strata sosial ekonomi itu yang heterogen dan kehidupannya materialistik. Next. Kota merupakan pusat permukiman dalam kegiatan penduduk yang mempunyai batasan administrasi yang diatur dalam perundang-undangan, serta permukiman yang memperlihatkan watak dan ciri kehidupan perkotaan. Next. Ini ada pengertian kota menurut Bintarto ya anak-anak. Kota adalah sebuah bentang budaya yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alami dan non-alami. Dengan gejala-gejala pemusatan penduduk yang cukup besar dan corak kehidupan yang bersifat heterogen. Next. Ciri-ciri kota itu yang pertama itu kepadat penduduknya lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata kependudukan di sekitarnya. Jadi kepadatan penduduk kota ini lebih tinggi dibandingkan penduduk desa ya. Yang kedua itu penduduk pada lokasi atau tempat tersebut sebagian besar tidak tergantung pada sektor pertanian. Nah, kalau di desa tadi penduduknya itu tergantung pada sektor pertanian, terutama itu di sektor sumber daya alam. Yang ketiga itu lokasi menjadi pusat kebudayaan. Next ya. Ini potensi kota itu ada potensi politik dan potensi budaya. Bisa kalian lihat di PPT yang Ibu share di layar Zoom kalian. Tolong kalau Ibu jelasin itu sambil dicatat dan dipahami ya. Kameranya tolong diaktifkan. Next. Ini ada pola keruangan kota, itu ada inti kota, selaput inti kota, perkembangan inti kota yang dapat mengakibatkan beberapa pola unit kegiatan. Next.
Alur pokok interaksi keruangan kota itu ada 3. Bisa kalian lihat ya anak-anak di PPT kalian. Maaf ya anak-anak, ini ada kendala sedikit. Mohon ditunggu ya. Baik anak, kita lanjut ya materi selanjutnya. Yang materi kedua yaitu faktor interaksi desa dan kota. Setelah kita mempelajari pengertian desa dan kota, itu ada faktor interaksi desa dan kota. Nah, yang pertama itu ada tolong yang teman-temannya dikabari ya untuk memasuki ruangan Zoom. Baik, Bu. Ya. Ibu share kembali ya, maaf ada terkendala sinyal. Nah, sekarang itu ada, bentar ya. Nah, sekarang itu materi tentang faktor interaksi desa kota. Faktor interaksi desa kota itu adanya wilayah saling melengkapi, yang kedua itu adanya kesempatan untuk saling mengintervensi, yang ketiga itu adanya kemudahan pemindahan dalam ruang, yang keempat itu rural, merupakan wilayah yang mengandalkan kegiatan penggunaan lahan untuk sektor pertanian. Semakin banyak investor di dalam sektor pertanian maupun non-pertanian. Nah, next. Ini dampak perkembangan interaksi desa kota. Udah mama. Join dah mama tuh. Nah, materi selanjutnya itu tentang dampak perkembangan interaksi desa. Kita next saja ya, Nak. Nah, materinya tentang dampak perkembangan interaksi desa kota. Yang pertama itu ada dampak ahli fungsi lahan, nanti bisa kalian baca, nanti Ibu share aja materinya karena kita mengejar waktu ya. Yang ketiga itu ada dampak urbanisasi penduduk pedesaan, itu Yang ketiga itu hilangnya lahan usaha pertanian. Yang keempat itu materi berikutnya itu dampak positif bagi pedesaan, itu dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat desa,